Di mana? Dampingan gua ini tentang visi dan misi guru penggerak. Kemarin Pak Adi sudah membuat visi misi guru penggerak sesuatu gitu. Kita nggak tahu kita sudah datangnya kapan. Tapi ya sudah alhamdulillah sudah selesai. Saya satu ya. Pendamping itu kedua ya Bu ya. Enggak, yang kedua masih pada tindakan guru yang sudah sedia waktunya dia sih sebelum kita dapat manfaat dari pada kesempatan kali ini saya akan mengatakan terkait apa itu visi gitu ya. Jadi visi itu sebuah harapan, impian atau cita-cita yang ingin kita raih di masa akan datang. Jadi impian, harapan kita terhadap khususnya siswa kita ingin seperti apa nanti di masa depan. Kita berimpian memimpikan kondisi keadaan siswa yang seperti apa nanti di masa depan. Nah, untuk itu maka kita membutuhkan, kalau bahasa dulunya ada misi. Misi itu berarti sesuatu yang kita laksanakan untuk menggapai impian itu. Namun sekarang bahasanya adalah prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan ini bentuk kegiatan atau rencana kita untuk melaksanakan kegiatan yang gunanya mencapai visi tersebut. Nah, dalam prakarsa perubahan itu ada tahapan-tahapan yang disebut tahapan bagja. Itu serapan dari inquiry apresiatif. Jadi bagja itu adalah akronim dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya jabarkan rencana, dan A-nya yang terakhir atur eksekusi. Jadi dari bagja itulah kita dapat mengambil, kalau dulu kita mencari masalah dulu, masalah kita apa ya, baru kita selesaikan untuk mencapai tujuan-tujuan di sekolah atau di kelas kita. Tapi kalau dari bagja ini justru kita mengambil potensi-potensi apa yang ada dulu di kita, lalu kita gali lagi potensinya untuk dapat kita tingkatkan mencapai cita-cita visi tadi. Nah, itu tahapannya bagja ada 5 tahapan itu. Jadi buat pertanyaan, kita membuat pertanyaan tentang apa yang sudah ada di sekolah kita, di kelas kita yang perlu kita tingkatkan. Lalu siapa saja yang bisa mendukung apa yang akan kita laksanakan. Nah, prakarsa perubahan itu adalah sebuah rencana yang akan kita laksanakan. Seperti misalnya kemarin Adit itu membuat visi guru penggeraknya adalah yang awal ya, mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius, berbudi pekerti luhur, berwawasan global, berbudaya, serta bermanfaat untuk sesama dan sekitar sesuai profil pelajar Pancasila. Namun ketika elaborasi ternyata dapat pemahaman baru, ternyata kita itu tidak bisa menjadikan murid atau menciptakan murid, karena menurut Ki Hajar Dewantara tugas pendidik itu bukan menciptakan murid, tapi kita hanya menuntun. Menuntun itu artinya kita membersamai saja. Diibaratkan kita sebagai seorang petani. Petani itu kan ketika menanam padi, ya hanya bisa memproses bagaimana padi itu tumbuh. Tidak bisa merubah padi itu menjadi jagung atau menjadi tanaman yang lain.
Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memupuknya dengan baik, terus memberikan airnya yang baik juga. Jadi kita sebagai guru kita tidak bisa menciptakan murid itu seperti apa. Ingin murid menjadi pintar terus kita ciptakan itu tidak bisa. Jadi bahasanya kan itu kita tidak boleh mewujudkan muridnya seperti apa. Tapi yang harus diwujudkan adalah suasana, situasi, kondisi yang dapat menunjang murid itu menjadi seperti apa. Jadi ketika itu dirubah, sebenarnya udah sempat di share di itu cuma belum di upload ke drive. Jadi perubahannya seperti computer training. Sebagai pendidik, saya harus dapat menuntun dan menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, nyaman, sehingga membuat peserta didik menjadi itu tadi karakter religius, berbudi luhur, berwawasan moral, berbudaya, serta bermanfaat sama sekitar sesuai dengan. Jadi perubahannya gitu. Jadi bukan yang kita membuat muridnya, tapi kita membuat kondisi suasana di kelas untuk mencapai visi yang tadi. Jadi kita dapat melihat di masa depan murid-murid di umur itu menjadi murid yang religius, karakter, berbudi keilmuan. Jadi ya hasilnya. Nah, prakarsa perubahannya adalah menunjukkan budi pekerti melalui pembiasaan 5S itu: senyum, salam, apa seperti itu. Jadi kita berdiskusi, lalu alhamdulillah memang setelah 10 menit sudah berjalan seperti itu ya. Kita pembiasaan religiusnya ada sholat dua setiap hari, lalu ada sholat dua kita dulu siap-siap untuk disambut oleh siswa saling muda gitu. Nah, lalu kita mencoba membuat poster-poster supaya dapat dilihat oleh orang tua, siswa gitu. Ada dengan yang di depan itu ada yang jadi slogan-slogan yang isinya tentang karakter gitu. Nah, itu prakarsa perubahan yang kita dilaksanakan untuk mendukung visi penggerakan. Untuk visi sekolah yang sudah ada di sekolah yaitu hampir sama ya Bu ya. Jadi namun masih seperti itu. Jadi terwujudnya siswa yang berprestasi di bidang akademik di tingkat kecamatan, berkarakter, berwawasan lingkungan, berakar pada budaya bangsa dan hasil dengan ilmu pengetahuan. Secara umum hampir sama dengan yang tadi itu. Cuman di sini masih terwujudnya siswa belum ke kondisi lingkungan sekolahnya untuk menciptakan siswa. Nah, mungkin baru sampai situ kita membuat visi bergerak. Mudah-mudahan dengan menekan kepala sekolah untuk tetap berjalan, baru nanti ke depan kita dapat hasilnya bagaimana menurut kita dimasukkan dengan kondisi yang jangan terus berubah. Makanya karakter itu penting karena sekarang itu luar biasa sekali perkembangan teknologi dan zaman berubah. Dulu kita hanya televisi ya gitu ya. Modern sekarang sudah canggih banget. PR kemarin tuh kadang mungkin anak-anak selama saya kelas dulu ya 3 tahun itu anak-anak itu mudah sekali mengacungkan dari tukang foto. Nah sedangkan padahal kan kita tahu itu dari tukang foto kan jelek. Itu sudah itu kita kemarin belum belajar tentang tiga institusi gitu. Jadi ketika itu langsung tegur itu kan mereka dialog dulu gitu. Cuman itu nggak boleh itu artinya bilang di langsung begitu. Tapi ternyata ada jenis negara itu lebih tidak kan ada beberapa kasus kontrol gitu ya. Dan ternyata selama ini kan ada yang menggunakan satu saja sebagai pembuat rasa bersalah atau siswa. Padahal kita bisa jadi teman dulu, jadi manajer untuk mengelola permasalahan. Jadi ketika itu terjadi kan langsung dulu tanya ini nggak boleh dari pengakuan itu ternyata memang dari pengakuan medsos ya yang sekarang bisa dilakukan dengan mudah gitu. Ternyata sebenarnya karakter itu yang jadi visi saya yang digunakan di prakarsa perubahan banyak ya, tapi yang di prakarsa saya hanya mengambil satu visi aja yang karakter. Ini demikian terima kasih. Assalamualaikum.
Guru ya, saya juga mohon bantuannya pada Pak Adit ya. Saya gitu ya, istilahnya bantuan dari segalanya ya, istilahnya dengan bimbingan ya, dengan proyek, ada kurangan dan kurangan. Dengan ya itu kesempatan mestinya gitu. Itu dari saya ya orang tua istilahnya yang ibu istilahnya orang tua itu bertanggung jawab atas dari mana seperti ini apa lagi ya masa mau karena kita juga karena kita sebagai Islam membuat jalan nah awal-awal itu dari saya sudah ada visi-misinya tapi mungkin nanti ke depan juga akan visi sudah ada nanti saya dan belajar guru-guru terus kemudian lebih luas lagi dari kita
dunia akhirat. Murid-murid yang kreatif, berakhlak, dan soleh-solehah. Murid-murid yang religius, santun, percaya diri, rajin belajar, dan mandiri. Murid-murid yang sehat, berakhlak yang baik, cerdas, berbakti pada orang tua dan guru. Murid-murid yang berkarakter dan sukses dunia dan akhirat. Murid-murid yang mempunyai karakter yang baik, kreatif, sukses dunia dan akhirat. Murid-murid yang cerdas. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah aset ke masa depan generasi penerus bangsa yang harus disiapkan menghadapi tantangan zaman. Murid adalah anak yang berakhlak mulia. Murid adalah anak-anak yang menjadi kebanggaan gurunya dan orang tua. Murid adalah anak kedua saya di sekolah yang saya akan melakukan bersama dengan perhatian dan kasih sayang. Murid adalah titipan orang tua yang dibimbing dan diarahkan oleh kita untuk menjadi penerus generasi masa depan yang sukses, kreatif, dan mempunyai akhlak yang baik. Murid adalah titipan yang harus dipupuk dan dibina agar bisa menjadi berhasil dan berkarakter yang baik. Murid adalah titipan dari orang tua untuk dibimbing menjadi pembelajaran yang menentukan masa depannya. Di sekolah saya mengutamakan keteladanan dan keimanan belajar para siswa. Di sekolah saya mengutamakan sopan santun, disiplin, saling menyayangi teman, dan menghormati guru. Di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan dan ketaatan. Di sekolah saya mengutamakan akhlak yang baik dan saling bersama dengan sesama tanpa membedakan. Di sekolah saya mengutamakan akhlak dan karakter yang baik. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berakhlakul karimah, juga disiplin. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan murid-murid dan pendekatan terhadap murid-murid agar kita tahu apa yang dirasakan oleh mereka. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dengan rajin sekolah maka cita-cita akan mudah tercapai. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kalau ingin berhasil harus belajar dengan baik dan giat. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa peraturan-peraturan di sekolah harus benar-benar dipatuhi. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan sangat penting. Murid di sekolah saya sadar betul anak tidak bisa selalu dipaksa untuk menjadi apa yang kita inginkan, tapi hanya dibimbing apa yang mereka ingin dengan hal yang positif. Murid di sekolah saya sadar bahwa mereka adalah sumber kekuatan kita sebagai guru untuk mengajar. Saya sadar betul bahwa keberhasilan dari usaha yang dilakukan oleh diri sendiri dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Saya warga sekolah ini yakin untuk ke depan para murid saya dapat menjadi siswa yang berhasil, berprestasi, dan membanggakan. Saya yakin warga sekolah ini yakin untuk melaksanakan tugas-tugas saya sesuai dengan tupoksinya demi peningkatan dan kemajuan sekolah ini. Saya dan warga sekolah yakin untuk masa depan anak-anak bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Saya dan warga sekolah yakin untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi siswa yang berhasil harus nyaman, aman, dan tertib, terdisiplin sedari ini. Saya dan warga sekolah yakin untuk bekerja sama dengan rekan guru untuk memajukan sekolah ini dan menciptakan siswa yang berkarakter dan berwujud berkehidupan. Saya dan warga sekolah yakin untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, baik, aman, dan indah, serta yakin menciptakan akhlak yang baik dan saling menghargai sesama. Yakin untuk menjadikan anak-anak sebagai sumber semangat saya untuk mengajar. Saya dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan sebuah cita-cita tidaklah mudah, tapi dengan kesungguhan dan doa saya yakin semua akan terwujud sesuai harapan. Saya dan warga sekolah paham bahwa siswa dan guru berkeinginan untuk segala sesuatunya itu menuju ke perubahan yang positif. Saya dan warga sekolah ini paham bahwa menciptakan anak yang berkarakter baik harus dengan pemahaman dan pembiasaan yang terus-menerus. Saya dan warga sekolah ini paham terwujudnya sekolah yang maju
tidak luput dari bimbingan guru yang kreatif dan inovatif. Saya dan warga sekolah ini paham bahwa murid adalah anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Saya dan warga di sekolah ini paham bahwa kenyamanan, keamanan, dan kebersihan perlu dijaga bersama, dan anak yang baik perlu dibimbing dan diarahkan bersama. Saya sudah dibacakan, kita ambil kunci saja ya dari sampaikan tulis tadi. Yang pertama itu saya memberikan murid-murid yang pertama itu berkarakter sukses, kreatif, religius, santun, percaya diri, cerdas, dan pengabdian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya bahwa murid itu adalah aset generasi penerus, terus berakhlak mulia, apa ya, kasih sayang, ya, terus amanah dari orang tua kita. Di sini kreatif juga ada di juga. Jadi nanti kita yang sama nanti itu akan jadi kalimat misalkan santun, saling menghargai, saling menghormati, menghargai, kreatif, disiplin, dan pendekatan. Terus yang keempat, di sekolah saya ada buku. Di sini ada rajin sekolah, ada peraturan, pendidikan yang sangat penting. Terus percaya diri juga ada, disiplin juga ada. Yang kelima, saya ada di sekolah yang untuk berhasil, berprestasi, menjalankan tugasnya dengan baik, punya cita-cita, lingkungan yang baik dan nyaman, kerjasama, menyepakati ruang dan saling menghargai. Yang terakhir, saya dan warga di sekolah paham bahwa di sini tadi yang saya ada usaha inovatif, terus perubahan yang positif berkarakter, guru kreatif dan inovatif. Ini berbeda, guru kreatif dan inovatif karena sekarang itu